Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat, para tamu-tamu Allah yang mulia. Judul tausiah zuhur kita, persiapan menyambut Ramadan. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umat kalau sudah berada pada bulan Sya'ban untuk memperbanyak doa. Antara lain doanya adalah Allahumma balik umurana fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Kalau kami bertemu dalam bulan Ramadan, beri kami kekuatan untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jamaah, tentu kita berdoa semua, mudah-mudahan kita sehat walafiat dan bertemu pada Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Datangnya Ramadan adalah tanda kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Karena Ramadan itu bulan istimewa dan memberi bermacam-macam keberkahan dan rahmat, sehingga ada ulama yang menyebut dengan bulan Ramadan itu dengan sebutan Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat, Syahrul Mubarakah, bulan yang banyak memberi keberkatan, Syahrun Etpun Aninnar, bulan yang bisa membebaskan orang dari api neraka. Oleh sebab itu, kalau kita lihat datangnya Ramadan itu adalah merupakan kesempatan bagi kita semua, sekaligus juga menjadi tantangan. Ramadan itu menawarkan peluang besar untuk melatih diri menjadi manusia yang terbaik. Oleh sebab itu, kita disuruh untuk menyambut Ramadan itu dengan sikap gembira dan persiapan-persiapan yang matang. Diharapkan dengan persiapan yang matang itu akan menghasilkan buah yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, ada baiknya disampaikan pendapat Profesor Dr. Haji Hasbi As-Siddiqi
seorang pakar hukum Islam yang menulis buku Pedoman Puasa, menjelaskan ada 4 persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama katanya adalah persiapan meningkatkan himmah. Himmah itu adalah keinginan dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan dan mengisi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Semacam tekan kontrak antara diri kita dengan Allah bahwa kita akan melaksanakan ibadah puasa itu dengan baik. Berjanji dengan diri sendiri akan mengisi puasa itu seoptimal mungkin. Himmah ini terkait dengan niat. Artinya perlu memasuki Ramadan itu dengan niat yang ikhlas, termasuk berpuasa. Jangan kita berpuasa karena orang puasa, karena malu oleh orang kita ikut berpuasa. Tapi harus dengan karena Allah. Terkait juga dengan sikap mental kita menghadapi bulan Ramadan ini. Harus kita memiliki mental yang kuat. Apapun bentuk latihan yang diberikan bulan Ramadan itu harus kita lalui dengan baik. Tetapi menurut Hasbi Asdiki, himmah itu terkait dengan program. Apa program kita dalam memasuki bulan Ramadan ini? Jadi kalau tidak ada program, biasanya orang tidak akan mampu melaksanakannya dengan baik. Jadi sebelum masuk Ramadan, perlu kita buat program dalam diri kita sendiri. Berjanji dengan diri kita sendiri. Apa diantaranya program? Mungkin saja dalam bulan Ramadan yang lampau ada puasa kita yang bolong. Maka kita bertekad pada bulan Ramadan sekarang ini tidak akan bolong lagi. Mungkin saja pada bulan Ramadan yang lampau ada salat tarawih dan salat witir kita yang umpang, yang tidak terlaksana. Maka pada bulan Ramadan ini kita bertekad, berkemauan kuat, berjanji dengan diri sendiri tidak akan meninggalkan salat tarawih dan witir itu program. Mungkin saja pada bulan Ramadan yang lampau kita kurang membaca Al-Quran, maka kita pada Ramadan yang akan datang kita programkan hendaknya khatam Al-Quran itu sekurang-kurangnya 1 kali dalam bulan Ramadan itu. Kalau dapat 2 kali alhamdulillah. Apa artinya? Kalau sudah kita programkan kita khatam Al-Quran, maka kita akan melakukannya. Setiap kita sudah salat, apalagi sudah salat subuh, apalagi kalau sudah salat isya kita malam baca Al-Quran, maka kita rutinkan baca Al-Quran. Kalau tidak kita programkan tidak akan selesai, tidak akan khatam Al-Quran itu. Jemaah, memang membaca Al-Quran itu berat. Kalau tidak kita tekadkan membaca Al-Quran itu, maka biasanya kita lalai. Coba tanda beratnya apa? Berapa kali kita sehari semalam membaca Al-Quran? Berapa juz kita? Berapa halaman kita? Itu tandanya berat membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan kita bertekad untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mungkin saja pada bulan Ramadan yang lampau kurang kita bersedekah, maka kita pada Ramadan yang akan datang kita bertekad, berhimmah akan memperbanyak sedekah. Karena
sedekah pada bulan Ramadan itu menurut Rasulullah adalah sedekah yang paling baik. Ini berdasarkan dari tanya sahabat kepada Rasulullah, "Ma sadaqah afdal ya Rasulullah?" Apakah sedekah yang paling besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "As-sadaqatu fi Ramadan." Oleh sebab itu, kita harus programkan untuk mengisi Ramadan itu dengan yang baik. Yang kedua, kata Hasbi Asliqi, harus tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita. Kita harus mensucikan fisik, tetapi yang lebih penting adalah mensucikan rohani kita, mensucikan hati kita menyambut bulan Ramadan. Jangan sampai terbalik, kadangkala kita mensucikan fisik, mensucikan badan dan pakaian kita, tapi yang rohani kita, yang hati kita busuk, itu tidak akan dapat mengisi Ramadan itu dengan baik. Atau apa yang dilakukan oleh sebagian anak-anak muda, itulah yang dilarang oleh majelis ulama karena pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Katanya balimau, menyambut Ramadan dengan balimau, mandi bersama di tempat umum, kadang-kadang membuka aurat, kadang-kadang ala untuk berpacaran, maka dikatakan oleh majelis ulama haram karena pelaksanaannya tidak baik, karena pelaksanaannya melanggar agama. Oleh sebab itu kita disuruh untuk membersihkan fisik, dan lebih daripada itu adalah membersihkan hati kita, rohani kita. Antara lain membersihkan hati itu adalah jangan ada hati-hati orang yang terluka dalam menyambut Ramadan ini. Terutama hati orang tua kita. Kita semuanya memiliki orang tua. Harus kita bersujud, berlutut, minta maaf kepada orang tua kita kalau tidak bisa datang dengan WA dan HP. Jemaah yang berbahagia, jadi tidak cukup hanya dengan membersihkan yang fisik, tetapi yang lebih penting adalah membersihkan hati. Jangan ada dendam kesumat, jangan ada yang tidak tegur sapa akan memasuki bulan Ramadan. Halal bihalal pada sesudah Ramadan bagus, tapi sebetulnya yang disuruh oleh Nabi adalah halal bihalal sebelum masuk Ramadan. Artinya adalah kita bermaaf-maafkan sebelum Ramadan, supaya Ramadan kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Hasbi Asliqi adalah pengendalian diri dari sifat yang konsumtif. Nabi menyuruh kita semua untuk menyambut Ramadan itu dengan persiapan ibadah. Terbalik bagi sebagian kita, banyak yang menyambut Ramadan itu atau mempersiapkan ya hal-hal yang bersifat konsumtif dan aksesoris, terutama pada hari-hari yang terakhir bulan Ramadan. Untuk konsumtif, untuk aksesoris itu terbalik. Padahal menurut Rasulullah, menyambut Ramadan itu, mengisi Ramadan itu adalah dengan memperbanyak ibadah, bukan dengan memperbanyak makanan atau yang bersifat aksesoris. Yang terakhir adalah persiapan yang harus dilakukan, persiapan ilmiah, persiapan ilmu. Hendaknya kita harus berilmu mengamalkan puasa, harus tahu kita fikih puasa. Yang penting apa yang rukun puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang harus kita lakukan pada puasa. Artinya kita harus mengetahui, memahami, memperbanyak ilmu pada bulan puasa. Termasuk barangkali mendengarkan ceramah pada bulan Ramadan itu adalah salah satu mengisi bulan Ramadan untuk ibadah. Mudah-mudahan 4 hal ini yang dikatakan oleh Profesor Hasbi Asliqi untuk menjadi persiapan bagi kita menyambut Ramadan. Kita berharap semuanya dapat bertemu dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat kita tunggu. Dan ada yang dikatakan oleh ulama, jadikan atau anggaplah bulan Ramadan yang datang ini hanya 1 kali untuk kita. Belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan akan datang. Kalau itu tekad kita, maka kita akan mengisi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fantabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.